Perkenalkan, nama saya Seli Mariani Tumulalang dengan NIM 210104051, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, konsep dasar ICT dan literasi dalam pendidikan. Konsep dasar ICT, Informasi and Communication Technology, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. ICT mencakup perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone, perangkat lunak seperti program aplikasi dan sistem operasi, serta jaringan komunikasi seperti internet. Literasi ICT dalam pendidikan adalah kemampuan individu untuk menggunakan, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Literasi ICT mencakup pemahaman konsep, keterampilan praktis, serta sikap yang positif terhadap pengguna teknologi. Pentingnya literasi ICT dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses informasi. Dengan literasi ICT, individu dapat mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia secara online. Mereka dapat mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Literasi ICT membantu individu dalam berkomunikasi dengan berbagai platform seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Yang ketiga, keterampilan kolaborasi. Literasi ICT memungkinkan individu untuk bekerja dalam tim secara efektif melalui alat-alat seperti pengeditan dokumen bersama, video konferensi, dan platform kolaborasi. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Menggunakan berbagai alat digital untuk mengekspresikan ide kreatif mereka seperti membuat presentasi multimedia, video, atau desain grafis. Yang kelima, keterampilan pemecahan masalah. Dalam dunia yang semakin terhubung, individu perlu memiliki keterampilan pemecahan masalah yang terlibat menggunakan teknologi. Literasi ICT membantu dalam mengembangkan keterampilan ini. Yang keenam, persiapan karir, kemampuan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, mengenai urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. ICT memainkan peran yang sangat penting dalam kerangka pendidikan abad 21. Berikut adalah urgensi dan kedudukan ICT dalam pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses ke informasi dan sumber daya. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan abad 21. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dan yang keenam, mendukung pembelajaran berbasis proyek dan kreativitas. Yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai dengan kerangka kompetensi global dan nasional meliputi yang pertama, kompetensi akademik. Guru dan siswa perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mata pelajaran inti seperti bahasa, matematika, sains, dan ilmu sosial. Yang kedua, kompetensi literasi. Guru dan siswa perlu memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dengan baik dalam bahasa asli. Yang ketiga, kompetensi keterampilan hidup. Guru dan siswa perlu mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan pemikiran logis. Yang keempat, kompetensi digital. Guru dan siswa perlu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, kompetensi multikultural. Mengingat dunia yang semakin terhubung dan beragam, guru dan siswa perlu memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap budaya, nilai, dan perspektif yang berbeda. Yang keenam, kompetensi sosial dan emosional. Guru dan siswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, berempati, mengelola emosi, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Yang ketujuh, kompetensi kewirausahaan. Guru dan siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kreatif, mengambil inisiatif, menghadapi tantangan, dan mengembangkan ide-ide baru. Yang keempat, teknik melakukan pencairan informasi berbasis internet, retrieval informasi sistem. Teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet melibatkan serangkaian yang dapat membantu dan
menemukan informasi yang diinginkan secara efisien dan efektif. Berikut ringkasan mengenai teknik-teknik tersebut. Yang pertama, menentukan kata kunci. Yang kedua, penggunaan operasi boolean. Yang ketiga, penggunaan tanda kutip. Yang keempat, pemilihan mesin pencairan yang tepat. Yang kelima, penggunaan fitur pencarian lanjutan. Yang keenam, evaluasi sumber informasi. Dan yang ketujuh, penyimpanan dan pengorganisasian informasi. Pada materi yang berikut, model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dapat membantu mengingat pembelajaran, mengembangkan keterampilan siswa, dan memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Berikut adalah ringkasan mengenai beberapa model pemanfaatan ICT di dalam pendidikan. Yang pertama, model pembelajaran berbasis web. Yang kedua, media flipped classroom. Yang ketiga, model pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, model simulasi dan pemainan pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam, model pembelajaran adaptif. Yang ketujuh, model e-learning. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, dan mengembangkan keterampilan relevan dengan era digital. Etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menggunakan teknologi. Berikut adalah mengenai beberapa aspek penting dalam etika penggunaan TIK. Yang pertama, privasi dan keamanan. Etika TIK menekankan perlindungan privasi dan keamanan informasi. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Etika TIK mendorong penggunaan untuk berperilaku jujur dan memilih interaksi dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Penggunaan TIK harus mematuhi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagangan. Yang keempat, aksesibilitas. Etika TIK mencakup kebutuhan untuk memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua orang termasuk mereka dengan disabilitas. Yang kelima, etika penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial harus bertimbang dampak dan konsekuensi dari postingan dan interaksi online mereka. Yang keenam, cyberbullying dan kejahatan siber. Etika TIK melanggar penggunaan teknologi untuk melakukan cyberbullying, pelecehan atau kejahatan siber lainnya. Yang ketujuh, penggunaan waktu dan keseimbangan kehidupan. Etika TIK mengingat pengguna untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari.